Setapak kaki yang kokoh menghentak-hentakkan dengan pongah. Suara tangis mencoba diredam oleh seorang cewek. Tatapannya tertuju kepada mata elang cowok yang berada di depannya. Sungguh biadabnya cowok ini. Pemberian cinta tulus, namun siraman air asin di atas luka. Perih, sakit. Buang-buang jauh harapmu. Karena selama ini hanya palsuan di dalamnya. Diselingi dengan tawa yang sangat mengejek. Kau pikir setolol apa diriku mencintai cewek seperti dirimu? Kacamata besar, wajah penuh jerawat, kulit dekil, dibilang tinggi gak tinggi. Apa yang bisa dibanggakan darimu? Kata-kata pedas itu tak bisa terbalaskan oleh mulut si cewek ini. Karena daripada tangis yang keluar, diam dengan tatapan menusuk saja yang bisa dilakukan sekarang. Cinta palsu? Bagi apa kemarin? Palsu juga? Sungguh indah sekali akting si cowok ini. Ingatan 7 tahun masih dengan indahnya terdiam di memori otak Maya. Bahkan sakitnya pun masih betah terdiam dengan pongah di sana. Anehnya, rasa sakit di hati tetap diiringi oleh rasa cinta dan sayang. Katakan saja tolol, direndahkan, disakiti, diolok-olokkan dan dibuang jauh-jauh dari hadapannya. Namun mengapa rasa itu tak ikut menghilang dari hati? Menangis pun untuk apa? Untuk sakit karena cinta yang dicampakkan? Atau untuk sakit karena kehilangan cintanya? Sebuah tangan menepuk pundak Maya. Maya yang tadi hanyut dalam lamunannya mengumpulkan nyawanya agar terfokus dengan tangan yang menepuk pundaknya. Dari tadi dipanggil gak denger-denger, padahal udah mirip tawa lo tadi suaraku. Lamun apa sih? Pasien kamu? Atau jangan-jangan kamu sudah memikirkan lamaranku? Wajah yang mulanya terheran-heran menjadi bahagia karena membahas lamarannya dengan Maya. Meskipun hanya pikirannya sendiri. Indra, cowok yang 2 tahun ini mengejar-ngejar Maya bahkan saat ini sudah tahap melamarnya. Wajah tampan, hidung mancung, bibir tebal yang menampakkan keseksiannya dengan warna pink alami, kulit putih, pintar, idaman semua cewek ketika mendengar tutur lembutnya atau lelucon yang keluar dari bibirnya. Maya tahu rasa yang diberikan oleh Indra adalah cinta tulus. Namun mengapa Maya tetap tidak bisa menerima cinta tulusnya itu? Bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Hati yang terus-menerus disirami ketulusan cinta akan luluh juga pada waktunya. Aku yakin itu juga akan terjadi denganmu. Aku akan bersabar menunggu dan berjuang. Lalu tugasmu hanya menerima dan jangan pernah menampiknya. Oh, jangan lupa salah satu kehebatan ini juga. Bisa membaca pikiran orang lain. Maya terkadang harus menjaga dengan baik apa yang difikirkan ketika berhadapan dengan cowok ini. Apalagi ketika sudah berhadapan dengan mata ke mata. Seorang perawat tergesa-gesa berlari ke arah Maya dan Indra. Nampaknya ada informasi baru yang memang mendesak dan butuh segera ditangani. Maya paham itu. Meski suster tersebut tanpa mengatakan apapun yang hanya dengan menggandeng tangan pun, Maya akan tetap paham dan akan segera menyusul. Indra yang melihat ketegangan dari wajah Maya, sontak tangannya mencekalnya dan berkata, "Aku ambil dulu kesedihan dan keteganganmu." Kedua tangan Indra meraup wajah Maya dan ketika sudah mendapatkannya, Indra membuang ke dadanya. "Kalau kau mau ambil, silahkan temui aku lagi nanti ya." Sontak perlakuan Indra membuat kurva senyum Maya terpatri. Entah kenapa, sedih karena masa lalunya dan tegang karena kabar pasien barunya menghilang begitu saja. Entah mantra apa yang diberikan oleh Indra. "Pasien kecelakaan, Dok, dan sepertinya luka parah di otaknya." Suster yang menangani pasien tersebut berkata ketika Maya sudah mendekat dan akan menanganinya. Namun Maya cukup kaget dan begitu tercengang melihatnya. Bahagia, tangis, dan sakit melebur menjadi satu melihat pasiennya. Ingin pergi dan menangis dengan keras. Namun Maya harus profesional dalam menangani pasien ini.
Semua selesai. Pasien sudah ditangani dan sudah diambil keputusan apa yang terjadi pada pasien ini. Gagal otak dan sakit jantung bawaan menyebabkan pasien meninggal. Maya keluar dari ruang ICU tanpa semangat. Wajah yang muram semakin muram. Kesedihan tercetak jelas di wajahnya. Tangisan menggema di lorong ruangan itu. Maya berusaha membekap tangisannya, namun percuma. Saat ini, biarkan Maya lega dengan tangisannya. Biarkan seluruh dunia tahu betapa sakit dan menyedihkan kehilangan ini. Niat hati ingin menyelamatkan pertemuan ini dan memperbaikinya, namun harus terkalahkan oleh perpisahan. Kematian, itulah poin tersakit dari perpisahan ini. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Tolong selamatkan anak saya, dok. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi kecuali dia. Tangis yang menyayat hati. Anak adalah pemberian hadiah yang terindah dari Tuhan. Segala perjuangan akan diberikan jika menyangkut nyawa sang anak. Segala lelah akan dileburkan jika menyangkut kebahagiaan sang anak. Dan segala sakit akan dihempaskan jika menyangkut pertumbuhan sang anak. Namun, ini semua sudah menjadi garis takdir kehidupan manusia. Yang bertahan akan menjadi kuat. Yang tersakiti akan dibahagiakan. Yang terkalahkan namun tetap bersabar akan dimenangkan. Begitupun dengan sebaliknya. Yang terkuat pun akan menemui lelah. Yang berbahagia akan menemui sakit. Yang berada di atas akan menemukan titik kalahnya. Tante Santi, tante yang sabar ya. Maya tahu ini bakal terjadi. Untuk itu, pelukan hangat dan menenangkan akan Maya berikan. Santi yang merasa dokter ini mengenal namanya, maka cepat-cepat menghentikan tangisnya dan melihat lebih jeli siapakah dokter ini. Saya Humaira, tante. Teman SMA Reno yang selalu dibawa pulang ke rumahnya. Maira, ya Allah nak. Dengan erat Santi memeluk Maya. Ya, perbedaan panggilan yang tercetus di bibir Santi memperlihatkan sesayang apa Santi kepada Maya dan sedekat apa Santi dengan Maya dulu. 1 tahun berlalu. Perlahan-lahan sakit karena kematian Reno terobati. Itu semua tidak mudah bagi Maya. Bagaimanapun pertemuan itu yang diharapkannya. Namun Maya harus tetap kuat karena ada yang lebih terpukul, yaitu Ibu Reno, Santi. Bertahun-tahun bersama harus mengalami sesakit dan sesedih ini untuk hidup sendiri tanpa Reno. Maka dari itu Maya akan menguatkan Santi, satu-satunya orang yang dekat dengannya. Jangan mengira Maya sekuat itu. Ada kalanya Maya akan lelah dan terpuruk. Namun Allah tidak akan setega itu melihat hambanya seperti ini. Sama seperti Santi. Ketika terpuruk, maka Maya akan menguatkan. Ketika Maya terpuruk, maka Indra yang akan menguatkan. Allah akan mengganti kehilangan tersebut dengan yang baru. Menggantikan kesedihan dengan kebahagiaan. Manusia tidak akan pernah tahu cerita apa yang harus dilakoninya. Dan manusia tidak akan pernah tahu jalan bagaimana yang dilewatinya. Sakit dalam ceritanya dan kerikil dalam perjalanannya tentu ada. Namun percayalah, Allah akan selalu menemani dan menolongmu dalam cerita dan perjalanan hidup manusia. Kabar bahagia menanti dan menemui. Cerita cinta Indra akhirnya menemukan titik akhir. Dan ya, Maya membalas balik cinta itu. Agaknya Maya tahu siapa selama ini yang setia menunggu dan mengobati laranya. Indra Abdullah. Semoga pelabuhan cinta Maya dan Indra sampai dunia akhirat. Karena cinta tulus dengan perjuangan yang sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Kabar bahagia selanjutnya. Santi telah dinikahi oleh duda yang ditinggal mati oleh istrinya akibat melahirkan sang buah hati. Pemuda itu adalah mertua Maya. Ya, ayah dari Indra.
Santi telah ditinggal oleh suaminya ketika Reno SMA kelas 12. Dan saat itulah kehidupannya berubah. Reno divonis mengidap sakit jantung bawaan. Ekonomi merosot karena hutang ayahnya. Dan itulah alasan mengapa Reno mencampakkan cinta Maya dan meninggalkan Maya. Pemikiran yang sangat dangkal, bukan? Namun, semua cerita ini tidak akan semembahagiakan ini tanpa kesalahpahaman dan kesedihan. Agaknya Reno akan tetap selalu menjadi kekasih baik hati yang tersimpan di hati Maya. Dan akan selalu menjadi anak yang selalu disayang oleh Santi. Kenangan akan Reno akan menemani kehidupan bahagia mereka selanjutnya.